Jelek kan ini. Cahayanya jelek ya. Iya itu. Baik sobat Warta Kota dimanapun Anda berada, hari ini Polres Metro Jakarta Barat merilis kasus pembunuhan yang terjadi di wilayah Tambora, Jakarta Barat, di mana ada jasad ibu dan anak bernama Chong Sio Lan alias Enci dan juga Eka. Ini ibu dan anak yang dimasukkan ke dalam toren jasadnya oleh pelaku bernama Febri. Di mana kasus ini bermula dari korban yang tergiur dengan cerita dari pelaku yang memiliki teman bisa menggandakan uang, dan pelaku pun meminta kepada korban jika berminat untuk melakukan ritual, dan juga anaknya yang membutuhkan atau ingin mendapatkan jodoh untuk menjalani ritual pada saat hari yang bersamaan. Dan pada tanggal 1 Maret 2025 lalu korban ini menjalankan ritual sesuai dari arahan pelaku, dan namun karena sudah beberapa jam setelah ditunggu, hasil ritual itu tidak membuahkan penggandaan uang, dan korban yaitu Enci ini merasa kesal dan langsung melayangkan makian kepada pelaku. Sementara itu korban bernama Eka ini sedang menjalani ritual di kamar mandi untuk mendapatkan jodoh, dan pada saat dimaki atau selesai dimaki, pelaku kemudian mengambil besi dan langsung memukul korban di bagian kepala hingga tewas. Dan tak lama berselang korban kedua dipukul lagi hingga tewas oleh pelaku, dan kemudian jasad masuk ke dalam toren. Ini kan Tapi pada saat proses menggandakan uang terlalu lama dan tidak berhasil. Akhirnya korban pertama marah-marah kepada pelaku dan juga mencaci maki pelaku. Saat itulah pelaku merasa tersinggung, merasa emosi, mengambil besi yang ada di kotak peralatan di belakang korban pertama. Kemudian langsung memukul ke arah kepala korban pertama. Korban pertama terjatuh ke belakang, kemudian diseret ke kamar. Pada saat di kamar, korban pertama masih terlihat sadar, sehingga dipukul kembali untuk yang kedua kalinya oleh pelaku. Pada saat itulah korban tersungkur, kemudian ditarik di lantai dan ditindih menggunakan lututnya, dan kemudian dicekik oleh pelaku hingga meninggal dunia. Untuk memastikan meninggal dunia, pelaku mencekik korban pertama menggunakan tali rafia juga. Kemudian setelah yakin korban pertama meninggal dunia, pelaku membersihkan kamar, dari darah-darah yang ada, kemudian menutup pintu kamar. Setelah itu pelaku sempat keluar di depan rumah sambil merokok sekitar 15 menit, memikirkan bagaimana supaya tidak ketahuan oleh korban kedua bahwa ibunya sudah meninggal dunia karena dibunuh oleh dia. Akhirnya setelah 15 menit, pelaku masuk kembali ke dalam rumah dan langsung membawa besi ke dalam kamar mandi. Akhirnya langsung memukul juga di bagian kepala. Pada saat memukul di bagian kepala, belum roboh, maksudnya belum meninggal dunia, korban sempat teriak tolong, kemudian dipukul lagi di arah kepala, dan untuk meyakinkan korban kedua meninggal dunia, pelaku mencekik leher korban. Setelah yakin meninggal dunia, kemudian kamar mandi dibersihkan, dan kedua korban masih di tempatnya masing-masing, yang satu di kamar dan yang satu masih di kamar mandi. Kemudian korban keluar melihat di depan kulkas ada tutup toren tempat penampungan air.
akhirnya memiliki ide untuk menyembunyikan korban-korban di dalam toren. 1, 2, 3, 4. Wah, ini bagi Jangan lupa subscribe ya.